kabar gembira dari yang awalnya cuma rumor liar, sekarang berubah jadi rencana besar yang bikin Asia mulai waspada. Dukung Timnas dengan cara subscribe channel ini dan komen Gadura mendunia di bawah. Tim nasional Indonesia di bawah John Hertman dikabarkan menyiapkan skenario paling serius jelang FIFA Matchday Juni 2026. Nama-nama seperti Reno Morris Mons disebut siap jadi bagian proyek ini. Timnas Oman dibuat gigit jari. Media Eropa sama Asia sibuk dengan skenario gila PSSI hari ini. Awalnya banyak yang meragukan. Terlalu cepat, terlalu ambisius, bahkan dianggap mustahil. Tapi satu persatu potongan cerita mulai menyatu. Nama-nama besar dari Eropa dikaitkan, pemain diaspora mulai berdatangan, dan skuad yang dulu dianggap biasa kini perlahan berubah wajah. Di balik layar, Hertman tidak hanya mengumpulkan pemain, ia sedang merancang sistem. Sistem yang menuntut kecepatan, disiplin, dan keberanian untuk bermain menekan. Kombinasi antara pengalaman Eropa dan semangat lokal mulai terlihat membentuk identitas baru tim ini. Laga uji coba pun tidak lagi dipandang ringan. Setiap pertandingan di FIFA Matchday menjadi ajang pembuktian. Apakah semua rencana ini benar-benar bisa berjalan? Apakah para pemain bisa menyatu dalam waktu singkat? Dan apakah Indonesia siap menghadapi tekanan di level yang lebih tinggi? Di saat yang sama, perhatian mulai datang dari luar. Media Asia mulai membicarakan perubahan ini. Bahkan beberapa pengamat menyebut Indonesia sebagai tim yang tidak bisa lagi diprediksi. Namun di balik semua hype itu, ada satu hal yang tetap jadi penentu, performa di lapangan. Karena sebesar apapun nama yang datang, sehebat apapun strategi yang dirancang, semuanya akan diuji dalam 90 menit pertandingan. Dan ketika peluit pertama nanti dibunyikan, akan terlihat jelas, apakah ini hanya sekadar cerita besar, atau benar-benar awal dari kebangkitan Garuda di panggung internasional. Dan ketika semua sorotan tertuju pada kekuatan skuad, satu hal lain mulai terkuak. Tim nasional Indonesia ternyata tidak hanya bersiap secara pemain, tapi juga menyiapkan strategi mematikan khusus untuk menghadapi tim nasional Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Di balik layar, John Hertman disebut merancang pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar bertahan dan menunggu kesempatan, tapi mengontrol tempo sejak awal dan memaksa Oman keluar dari zona nyaman mereka. Strategi ini berfokus pada satu hal utama, mematikan ritme lawan. Indonesia akan mencoba menekan sejak lini tengah, bukan di area pertahanan. Tujuannya jelas, memutus aliran bola Oman sebelum masuk ke fase berbahaya. Begitu bola berhasil direbut, serangan langsung dilancarkan dengan tempo tinggi, memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan pergerakan tanpa bola yang agresif. Selain itu, rotasi posisi juga menjadi senjata utama. Pemain depan tidak akan diam di satu titik. Pergerakan yang terus berubah diharapkan bisa merusak organisasi pertahanan Oman yang selama ini dikenal rapi dan disiplin. Namun yang paling menarik adalah pendekatan, momen serangan. Hertman tidak akan memaksa timnya menyerang sepanjang waktu. Ia memilih waktu tertentu, saat lawan mulai lengah, saat konsentrasi turun, dan disitulah tekanan maksimal dilepaskan. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya mampu mengimbangi Oman, tapi berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan. Dan jika itu benar-benar terjadi di bulan Juni nanti, maka ini bukan hanya kemenangan taktik, melainkan sinyal kuat bahwa Garuda sudah siap naik level dan bersaing lebih jauh di panggung internasional. Dan ketika semua orang fokus pada nama-nama besar yang sudah beredar, tiba-tiba muncul satu kejutan baru yang membuat narasi ini semakin panas. Di balik persiapan tim nasional Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026, John Hertman bersama PSSI disebut menyiapkan satu kartu rahasia. Pemain naturalisasi asal Jerman, Reno Morris Mons. Nama ini mungkin belum terlalu ramai dibicarakan publik, tapi justru disitulah letak kejutannya. Bek tengah yang disebut berkarier di klub Bundesliga 2, Greuther Fürth, ini dikabarkan memiliki latar belakang kelahiran di Indonesia, membuka peluang besar untuk proses naturalisasi. Jika kabar ini benar, maka Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang, posisi yang selama ini menjadi kunci dalam menghadapi tim-tim Timur Tengah seperti tim nasional Oman. Dengan postur Eropa, pengalaman bermain di kompetisi Jerman, serta disiplin taktik tinggi, sosok seperti Mons bisa menjadi pelengkap penting dalam sistem pertahanan yang sedang dibangun Hertman. Dan menariknya, ini seolah menegaskan bahwa proyek yang sedang dijalankan bukan sekadar reaktif, tapi terencana dan berlapis. Satu nama muncul, lalu disusul nama lain, dan perlahan membentuk kedalaman skuad yang tidak biasa.
Jika benar semua ini direalisasikan tepat waktu sebelum FIFA Matchday, maka Indonesia tidak hanya datang dengan strategi baru, tapi juga dengan kejutan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan di titik itu, lawan bukan hanya harus menghadapi Garuda, tapi juga menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kabar kemunculan nama baru seperti Reno Morris Muns langsung memicu gelombang reaksi lanjutan dari media internasional. Setelah sebelumnya ramai membahas proyek besar tim nasional Indonesia, kini sorotan semakin tajam, bukan hanya soal strategi, tapi juga soal kedalaman skuad yang terus bertambah jelang FIFA Matchday Juni 2026. Media Asia mulai menyebut Indonesia sebagai tim paling aktif membangun ulang skuad dalam waktu singkat. Mereka melihat langkah PSSI dan John Hartman sebagai upaya serius untuk mengejar ketertinggalan dari tim-tim mapan di kawasan. Namun di sisi lain, muncul juga keraguan, apakah terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat justru bisa mengganggu chemistry tim? Dari Timur Tengah, fokus utama tetap pada duel melawan tim nasional Oman. Media di sana menilai Indonesia kini bukan lagi lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka menyoroti potensi kekuatan fisik dan disiplin dari pemain-pemain yang berkarier di Eropa, serta gaya permainan cepat yang mulai dibangun. Tapi mereka juga percaya satu hal, Oman punya pengalaman dan kestabilan yang bisa jadi pembeda di lapangan. Sementara itu, media Eropa melihat fenomena ini dari sudut yang lebih luas. Mereka menyebut Indonesia sebagai contoh negara yang sedang mencoba mempercepat perkembangan sepak bola lewat integrasi pemain diaspora. Beberapa analis bahkan menilai proyek ini berani dan menarik, meski penuh tantangan karena menyatukan banyak latar belakang pemain bukan perkara mudah. Namun dari semua reaksi itu, ada satu benang merah yang mulai terlihat jelas. Indonesia kini tidak lagi diabaikan. Setiap langkahnya diperhatikan. Setiap rumor langsung jadi bahan pembahasan. Dan setiap pertandingan mulai dinanti dengan rasa penasaran. Kini, semua mata tertuju ke bulan Juni. Karena disitulah semuanya akan diuji. Apakah ini benar-benar kebangkitan besar? Atau hanya gelombang sesaat yang akan mereda? Jawabannya akan datang saat Garuda benar-benar turun ke lapangan dan membuktikan semuanya. Di tengah panasnya sorotan media Asia dan Eropa, perhatian juga mulai mengarah ke reaksi para pemain sendiri, terutama mereka yang jadi bagian inti proyek ini. Jai Itzes disebut menyambut situasi ini dengan sikap tenang tapi penuh keyakinan. Sebagai salah satu pilar di lini belakang, ia memahami betul bahwa datangnya banyak pemain baru berarti persaingan akan semakin ketat. Namun justru disitulah menurutnya kekuatan tim terbentuk. Ia menekankan bahwa siapapun yang dipanggil harus siap berjuang untuk satu tujuan yang sama, bukan soal nama besar, tapi soal kontribusi di lapangan. Di sisi lain, Ula Romeni melihat momentum ini sebagai peluang besar. Dengan lini depan yang semakin kompetitif, ia menyadari bahwa setiap pemain harus tampil maksimal di setiap kesempatan. Romeni dikabarkan sangat antusias dengan pendekatan John Hartman yang mengutamakan pergerakan cepat dan fleksibilitas, sesuatu yang sesuai dengan gaya bermainnya. Menariknya, baik Itzes maupun Romeni sama-sama menegaskan satu hal penting. Tim ini masih dalam proses, tapi arah perkembangannya jelas. Mereka tahu ekspektasi publik semakin tinggi, terutama jelang FIFA Matchday Juni 2026. Tapi alih-alih tertekan, keduanya justru melihat ini sebagai motivasi tambahan. Karena bagi para pemain, ini bukan hanya soal membuktikan kualitas individu, tapi juga membuktikan bahwa Indonesia bisa tampil sebagai satu tim yang solid di level internasional. Dan jika chemistry itu benar-benar terbentuk tepat waktu, maka apa yang saat ini hanya disebut proyek besar, bisa berubah menjadi kenyataan di lapangan. Kalau sampai dibilang harga diri mati, itu sudah kebablasan. Ini memang penting, tapi tetap FIFA Matchday, uji coba serius, bukan laga hidup mati. Yang lebih masuk akal, tekanannya besar, dan PSSI ingin memaksimalkan momentum. Dalam skenario paling agresif, persiapan dibuat sangat detail dan nyaris tanpa celah. John Hartman disebut menyiapkan program yang padat. Pemusatan latihan tertutup, simulasi pertandingan dengan intensitas tinggi, sampai analisis video berlapis untuk membaca pola tim nasional Oman, mulai dari build-up, transisi, sampai set piece. Di level taktik, Indonesia tidak ingin sekadar bertahan rapi. Targetnya jelas, mengganggu ritme Oman sejak awal. Pressing dipasang di momen-momen tertentu, bukan sepanjang laga, supaya lebih efektif. Saat bola direbut, serangan diarahkan cepat ke area yang paling lemah, biasanya di belakang fullback yang naik. Skenario lainnya adalah rotasi pemain yang terencana.
Dengan banyaknya opsi, termasuk pemain diaspora dan naturalisasi, tim bisa menjaga tempo tanpa kehilangan kualitas. Artinya, 60-70 menit pertama bisa diisi dengan pressing terukur, lalu ditutup dengan pemain yang lebih segar untuk mengunci atau mengejar gol. Yang juga disiapkan, situasi darurat. Jika tertinggal, formasi bisa berubah jadi lebih ofensif dengan 2 penyerang. Jika unggul, blok pertahanan diperketat jadi 4-5-1 untuk mengunci ruang. Semua ini menunjukkan satu hal. Indonesia tidak datang untuk coba-coba, tapi untuk menguji diri di level yang lebih tinggi dengan rencana yang jelas. Karena pada akhirnya, bukan soal kalah atau menang saja, tapi seberapa siap tim ini berkembang dan bersaing ke depan.